Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Asep Jana Arifin. Dalam video kali ini saya ingin berbagi tanya jawab seputar RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Apa itu RPP? Apa fungsinya? Bagaimana membuat RPP? Mari kita saksikan video berikut ini. Sebenarnya apa yang menjadi pertimbangan penyederhanaan RPP? Guru sering diarahkan untuk membuat RPP yang sangat rinci sehingga banyak menghabiskan waktu. Padahal kalau kita fokus dalam mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri kan lebih baik daripada terfokus pada penyusunan RPP itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid? Efisien berarti RPP ditulis dengan tepat dan tidak menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Itu yang dimaksud dengan efisien. Efektif artinya berarti penulisan RPP itu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kalau berorientasi pada murid itu berarti bahwa penulisan RPP itu dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan, ketertarikan, dan kebutuhan belajar murid di kelas. Apakah RPP dapat dibuat dengan singkat, misalkan hanya satu halaman? Oh, bisa saja. Asalkan sesuai dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Tidak ada persyaratan mengenai jumlah halaman. Selanjutnya, apakah ada standar baku untuk format penulisan RPP? Tidak ada. Guru bebas membuat, memilih, mengembangkan, dan menggunakan RPP sesuai dengan prinsip tadi, efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Lalu bagaimana dengan format RPP yang sudah dibuat oleh guru, Pak? Untuk pertanyaan itu, guru dapat tetap menggunakan format RPP yang telah dibuatnya, atau guru juga dapat memodifikasi format RPP yang sudah dibuat sesuai dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Sebenarnya berapa sih Pak jumlah komponen dalam RPP itu? Dalam RPP itu ada 3 komponen. Yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua langkah-langkah pembelajaran atau langkah kegiatan, dan yang terakhir adalah penilaian pembelajaran. Komponen lainnya itu adalah pelengkap. Tujuan pembelajaran ditulis dengan merujuk pada kurikulum dan kebutuhan belajar murid. Kegiatan belajar dan asesmen dalam RPP ditulis secara efisien. Dari tadi kita ngobrol tentang RPP gitu, Pak ya. Tapi sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan RPP? Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih sesuai dengan lampiran Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses. Jadi itu yang dimaksud dengan RPP. Kemudian dokumen apa saja yang menjadi dasar pengembangan RPP, Pak? Nah, RPP ini dikembangkan dari silabus dan disusun berdasarkan kompetisi dasar atau subtema. Dengan demikian, apakah guru harus membuat silabus, Pak? Enggak usah. Guru tidak harus membuat silabus. Buku 2 KTSP atau silabus sudah disusun oleh pemerintah. Itu yaitu lampiran Permendikbud nomor 61 tahun 2014 tentang KTSP. Lalu, apa tujuan penyusunan RPP itu sendiri? Tujuan penyusunan RPP adalah untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar tadi. Hal itu dinyatakan dalam lampiran Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses. Dengan demikian, apakah ini berarti bahwa guru itu wajib menyusun RPP? Guru wajib menyusun RPP? Ya, harus itu. Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis sesuai dengan lampiran Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses. Wajib ya. Nah,
Apakah satu RPP yang kita buat itu hanya dapat digunakan untuk satu pertemuan atau bisa lebih, Pak? Apakah hanya digunakan satu kali? Enggak lah. Satu RPP itu bisa digunakan untuk satu pertemuan atau lebih. Gitu. Jadi kita menyusun RPP misalkan untuk satu pertemuan, dua pertemuan, tiga pertemuan, enggak apa-apa. Ya, tidak harus satu pertemuan satu RPP, tidak. Terus ini Pak, apakah penyusunan RPP itu merupakan tugas administratif seorang guru? Tugas administratif? Enggak lah, bukan. Jadi penyusunan RPP itu bukan merupakan pekerjaan yang bersifat administratif, bukan. Tetapi merupakan bagian dari tugas profesi seorang guru sebagaimana tercantum dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Jadi menyusun RPP itu bukan tugas administratif tapi memang bagian dari tugas seorang guru. Kalau bagian dari tugas guru berarti kan guru harus tahu komponen inti RPP, Pak. Jadi komponen inti RPP itu apa aja? Komponen inti RPP ada 3. 1. Tujuan pembelajaran. 2. Langkah-langkah kegiatan. Yang ketiga, penilaian pembelajaran atau assessment. Itu sesuai dengan surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019. Nah, hanya itu Pak. Dapatkah komponen inti itu ditambah dengan komponen lainnya? Apakah dapat ditambah komponen lain? Ya tentu saja dapat ya. Itu kan inti, jadi ditambah komponen lain. Komponen apa saja Pak yang bisa ditambahkan? Kalau komponennya ya komponen yang tercantum dalam lampiran Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses atau komponen lain yang dianggap perlu oleh guru gitu ya. Pertanyaan selanjutnya Pak, Bapak masih kuat kan? Apa yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran Pak? Tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran itu adalah rumusan kemampuan yang harus dicapai oleh peserta didik, mencakup sikapnya, pengetahuannya, dan juga keterampilannya. Itu yang maksud dengan tujuan pembelajaran. Kemudian kalau komponen tujuan pembelajaran itu apa saja? Komponen tujuan pembelajaran, kalau dalam behaviorism, komponennya itu terdiri atas audience, atau kita sebut A, behavior, to B, condition, C, dan degree, D. Namun demikian dalam konteks materi dan kemampuan tertentu, komponen degree itu bisa saja tidak ada. Apa yang dimaksud dengan audience, behavior, condition, and degree itu? Audience itu siswa peserta didik. Jadi siapa yang mengikuti proses pembelajaran? Itu A ya, audience. Behavior itu perilaku siswa yang dapat diamati selama mengikuti proses pembelajaran. Nah, rumusan perilaku ini berupa kata kerja aktif. Jadi itu A, B, sekarang C, condition. Condition adalah persyaratan yang harus dipenuhi sehingga perilaku yang diharapkan dapat ditunjukkan oleh siswa. Sedangkan D, degree, itu adalah tingkat keberhasilan pencapaian perilaku yang dapat berbentuk kecepatan, ketepatan, kuantitas, atau kualitas, tapi bukan nilai karakternya. Apakah Bapak bisa memberi contoh mengenai tujuan pembelajaran itu, Pak? Contohnya, bisa nggak saya? Misalnya begini nih, contoh yang pertama nih. Melalui kegiatan mengamati video daur air, siswa dapat menjelaskan tahapan proses terjadinya hujan secara tertulis. Nah, dari tujuan pembelajaran itu kita bisa melihat A-nya, audiensnya siapa? Siswa, betul. Kemudian behaviornya menjelaskan tahapan proses terjadinya hujan. Conditionnya melalui kegiatan mengamati video daur air. Degree-nya gimana tingkatnya? Betul, degree-nya adalah secara tertulis. Contoh yang kedua, misalkan melalui lagu, siswa dapat memperkenalkan diri dengan menyebut nama panggilan.
Saya ulangi ya. Melalui lagu, siswa dapat memperkenalkan diri dengan nama panggilan. Nah, di sana audiensnya siapa? Siswa. Kemudian behaviornya memperkenalkan diri. Conditionnya melalui lagu, betul. Degree-nya ya tidak ada di sana. Jadi hanya ABC saja, ya. Nah, itu dua contoh saya kira cukup ya. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa menggali contoh lain yang lebih berkualitas. Apa saja komponen tujuan pembelajaran menurut non-behaviorism itu? Bagaimana kalau non-behaviorism? Nah, kalau non-behaviorism, maka komponen tujuan pembelajarannya hanya 3, yaitu audience, behavior, dan content. Ya. Nah, apakah yang dimaksud dengan audience, behavior, dan content itu? Apakah sama seperti ABCD tadi? A-nya sama seperti behaviorism, yaitu audience, peserta didik. Kemudian B-nya behavior sama, yaitu perilaku siswa yang dapat diamati selama mengikuti proses pembelajaran. Rumusan perilaku ini berupa kata kerja aktif. Nah, C-nya yang berbeda. Kalau yang C yang behavior itu condition, kalau yang C non-behaviorism itu adalah content. Apa itu content? Konten itu materi yang terdiri dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan abstrak, yaitu atau keterampilan berpikir kognitif dan keterampilan konkret serta keterampilan kinestetik. Bisa diberikan contoh konkret lagi, Pak? Seperti apa contoh tujuan pembelajarannya? Contoh tujuan pembelajaran non-behaviorism ini, misalnya begini, hampir sama seperti tadi ya. Misalnya siswa dapat menjelaskan tahapan proses terjadinya hujan melalui kegiatan mengamati video daur air. Nah, itu tujuannya. Maka di sana kita peroleh A, audiensnya adalah siswa. B, behaviornya adalah menjelaskan. Tadi kan menjelaskannya. Nah, kontennya apa? Nah, kontennya itu adalah tahapan proses terjadinya hujan. Jadi kontennya itu adalah tahapan proses hujan. Nah, bagaimana contoh yang kedua? Kalau tadi mengenai lagu itu, nah contoh yang kedua, misalkan tujuannya dulu siswa dapat memperkenalkan diri dengan menyebut nama panggilan. Siswa dapat memperkenalkan diri dengan menyebut nama panggilan. Maka audiensnya itu siswa, behaviornya memperkenalkan diri, kontennya nama panggilan. Berbeda dengan tadi ya, yang behaviorism. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan langkah-langkah pembelajaran? Langkah pembelajaran. Nah, langkah pembelajaran itu adalah urutan aktivitas pembelajaran yang terdiri dari pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, itu yang dimaksud dengan langkah pembelajaran. Nah, sekarang apa saja kegiatan yang harus dikembangkan pada setiap langkah pembelajaran? Pendahuluan berisi aktivitas guru dalam menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran yang dapat dilakukan dengan cara memberi motivasi belajar, mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan apa yang akan dipelajari, kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai, dan menyampaikan cakupan materi. Itu pendahuluan. Intinya bagaimana? Nah, kalau inti misalnya berisi aktivitas siswa dalam proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar dengan menggunakan metode dan media pembelajaran serta sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan tujuan yang akan dicapai. Aktivitas proses pembelajaran tersebut dilaksanakan secara tematik integratif. Penutupnya bagaimana? Kalau penutup berisi aktivitas bersama antara guru dan siswa dengan melakukan refleksi untuk mengevaluasi seluruh rangkaian aktivitas dan hasil-hasil yang diperoleh dari proses pembelajaran yang telah berlangsung. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, kemudian melakukan kegiatan tindak lanjut.
Nah, tindak lanjut ini bisa dalam bentuk pemberian tugas serta menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Sekarang kita masuk ke penilaian, Pak. Apa yang dimaksud dengan penilaian pembelajaran? Penilaian pembelajaran. Nah, penilaian pembelajaran adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Sekarang kita bicara tentang penilaian. Aspek apa yang harus dinilai? Aspek apa yang harus dinilai? Nah, yang harus dinilai meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kalau yang dimaksud dengan penilaian sikap itu sendiri apa, Pak? Penilaian sikap merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku atau tindakan peserta didik dalam proses pembelajaran yang meliputi sikap spiritual dan sosial. Nah, itu yang dimaksud dengan penilaian sikap. Kemudian bagaimana melakukan penilaian sikap itu sendiri, Pak? Bagaimana melakukan penilaian sikap? Nah, pada penilaian sikap itu diasumsikan bahwa setiap peserta didik memiliki perilaku yang baik. Nah, jika ada perilaku yang menonjol, baik sangat baik atau perlu bimbingan, yang dijumpai dalam proses pembelajaran ditulis dalam jurnal atau catatan pendidik. Nah, apabila tidak ada catatan atau perlu bimbingan di dalam jurnal, peserta didik itu dikategorikan sebagai anak yang berperilaku sangat baik. Penilaian sikap itu dilakukan dengan teknik observasi, penilaian diri sendiri, dan penilaian antar teman. Apa yang dimaksud dengan penilaian pengetahuan? Penilaian pengetahuan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur dan mengumpulkan informasi mengenai penguasaan pengetahuan peserta didik. Itu yang dimaksud dengan penilaian pengetahuan. Bagaimana itu caranya, Pak, melakukan penilaian pengetahuan? Bagaimana melakukannya? Nah, untuk mengukur pengetahuan itu bisa dengan tes tertulis, tes lisan, atau bisa juga dengan penugasan. Kalau penilaian keterampilan, itu apa yang dimaksud dengan penilaian keterampilan, Pak? Bagaimana dengan keterampilan? Nah, kalau penilaian keterampilan itu merupakan kegiatan yang dilakukan dengan mengukur dan mengumpulkan informasi mengenai kemampuan berpikir dan kinestetik peserta didik, menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu. Nah, itu yang disebut dengan penilaian keterampilan. Nah, bagaimana melakukan penilaian keterampilan itu? Bagaimana melakukan penilaian keterampilan? Nah, penilaian keterampilan itu dilakukan dengan teknik penilaian kinerja, praktek atau portofolio, penilaian proyek, atau dengan portofolio. Nah, itu untuk penilaian keterampilan. Ini, Pak, khawatir salah sangka. Apakah RPP itu harus dibuat dalam satu halaman? Satu halaman? Ya tidaklah. 2 halaman, 10 halaman, kalau memang perlu silakan aja. Kan yang penting tadi efisien, efektif, dan berorientasi pada siswa. Pertanyaan terakhir, Pak. Apakah RPP itu boleh ditulis tangan? Boleh tulis tangan. Ya boleh lah. Ketika komputer tulis tangan, yang penting terbaca oleh yang nulis, Bapak Ibu guru sama pimpinannya yang memeriksa ya. Jadi tulis tangan nggak apa-apa, tapi harus terbaca. Masa sih Bapak Ibu guru tulisannya tidak terbaca ya? Oke, kalau terakhir terima kasih ya. Terima kasih atas perhatiannya, sudah sabar menonton tanya jawab tentang RPP ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.